3. Ini channel ya. Kali ini kita masih dalam liputan jelajah situs Gunung Lawu ya. Di sini kita mau meliput situs Gunung Lawu di sekitar pendakian via Babar Anggras Manis ya. Dari sini ada ini Gong Perdamaian, ini di tempat Pamuksan Brawijaya. Di sana ada Watu Umpak, situ ada Kampung Goib, dan ada banyak situs lagi di sekitar pos pendakian Gunung Lawu via Babar Anggras Manis ya. Jadi untuk lebih jelasnya silahkan ikuti liputan kami sampai tuntas. Terima kasih. Desa Anggras Manis dan Babar ya. Jadi kita mau ke tempat base campnya dulu. Jadi base campnya pendakian Gunung Lawu via Babar Anggras Manis ya. Sini base campnya, ini rumahnya Pak Jayadi ya, Wagimen Jayadi, mantan lurah di Desa Babar Anggras Manis ya. Ini tempatnya sangat luas sekali dan saya rekomenden ya, direkomendasikan untuk teman-teman pecinta alam. Jadi ini untuk pendakian Gunung Lawu via Babar Anggras Manis, ini base campnya ya, di rumahnya Pak Jayadi, mantan lurah Babar Anggras Manis. Itu parkirnya sangat luas dan sangat nyaman. Rumahnya juga besar, bisa menampung ratusan para pendaki. Dan untuk nyantai juga sudah disediakan tempat yang sangat nyaman. Jadi ini di sekitar sini ada pendakian Gunung Lawu, ada 2 tempat ya, satu lewat Cetho ya, satu lewat Babar Anggras Manis. Nah ini kita langsung ke lapangan Pamuksannya Brawijaya. Jadi ini dari tempatnya base camp tadi, kalau jalan ke sini sekitar setengah jam ya, tapi bisa menggunakan jasa ojek nih lah. Jadi kampung sini para masyarakat menyediakan jasa ojek untuk sampai di Pamuksan Brawijaya. Ini dulu sebenarnya Pak Jayadi sini dulu sudah membangun base camp di sini, sudah dibangunkan bangunan, tapi karena banyak motor yang dari luar daerah sini yang nggak kuat karena tanjakannya sangat tinggi, akhirnya base campnya dipindah ke bawah di rumahnya Pak Jayadi tadi. Ini tempatnya sangat luas sekali dan sangat nyaman, bisa untuk ngecamp, bisa untuk refreshing, sekedar wisata. Dan di sini sudah ada masyarakat sini yang menyediakan ojek ya. Jadi kalau mau naik Gunung Lawu via Babar ini untuk menghemat waktu dan tenaga, bisa ngojek sampai di lapangan sini. Dan nanti turun kalau capek juga masyarakat sempat sini masih menyediakan tempat lah. Ini gerbang Pamuksan Brawijaya, dan di sana sebenarnya rumah itu dulu memang dibikin rencana untuk base camp ya via Babar, tapi ya itu tadi motornya banyak nggak kuat sampai sini, apalagi boncengan. Akhirnya base camp dipindah ke bawah di tempatnya Pak Jayadi tadi, dan kesininya ya jalan setengah jam lah. Jadi di sini di lewat Babar ada 2 macam ya, bisa ngakses ke Candi Cetho sama ke lewat Babar. Ini tadi dari lapangan tadi kita coba ini naik untuk menembus yang pos pendakian via Candi Cetho. Jadi ini sebenarnya dari Babar bisa, setelah di lapangan Pamuksan Brawijaya ini bisa melanjutkan yang jalur yang dari Cetho ya ini, dan dari Babar yang jalurnya sebelahnya tadi lah. Ini kita coba ngecek pertemuan di Babar dengan Candi Cetho. Candi Cetho nanti kalau naik ketemunya di sini. Nah di sini yang turun dikit tadi sudah ya pendakian dari Babar lah nih. Kita mencoba ngecek dulu ke atas, ini lokasi yang pertemuan bawah ya, bukan pertemuan atas. Ini via Candi Cetho. Nah ini sini udah dibangun bagus ya. Jadi dulu atas swadaya masyarakat Anggras Manis Babar dipandekani oleh Pak Jayadi dengan biaya swadaya untuk membangun sendiri ini, membangun lokasi ini supaya Gunung Lawu menjadi lebih nyaman dan lebih banyak
menjadi lebih banyak tujuan atau menjadi mempermudah orang yang mau menguri-uri Gunung Lawu ya. Ini berapa biaya, jadi masyarakat sini beserta Pak Jayadi itu sudah nggak memperhitungkan biaya yang dikeluarkan pada atas swadaya sendiri, nggak ada bantuan pemerintah untuk menambah destinasi wisata baru, membuat Gunung Lawu menjadi lebih lebih menjadi tujuan, lebih dikenal atau lebih menjiwai masyarakat Nusantara, dibangun supaya lebih indah ya, jadi membuat alam semesta lebih indah. Jadi Pak Jayadi juga mendatangkan ya, membuat sebuah situs patung ini. Jadi ini membangun di daerah pegunungan itu juga tenaganya, biaya juga banyak sekali. Jadi ini kan pure ya, jadi keinginan dari masyarakat Anggresmanis dan juga di Pandegani tadi. Pak Jayadi punya semangat yang luar biasa, mungkin dibilang mereka untuk membangun Gunung Lawu ini ya. Jadi ini bisa ya dimungkinkan karena gini loh, jadi keinginan itu kan muncul dari alam bawah sadar. Jadi alam bawah sadar itu akan memunculkan suatu keinginan atau kerentekan hati. Jadi kalau secara logika dari sains ya, jadi energi alam semesta leluhur, energi di sekitar alam semesta sini, frekuensinya akan meresonansi manusia, termasuk masyarakat Anggresmanis dan Pak Jayadi, yang resonansi energinya akan meresonansi alam bawah sadar masyarakat sini Pak Jayadi, sehingga muncul suatu keinginan yang kuat atau oleh orang dibilang kerentek hati. Ada orang petunjuk luhur ingin membangun Gunung Lawu ini, jadi membangun Gunung Lawu ini ya. Jadi ini sebenarnya petunjuk leluhur itu sebenarnya itulah. Jadi kadang keinginan leluhur bisa diwujudkan oleh kita generasi kita masih hidup sekarang, itu kan sebenarnya pengaruhnya di kerentekan hati atau alam bawah sadar ya. Itu bisa dipengaruhi dari energi frekuensi dari alam semesta atau leluhur yang ada di sekitar sini. Jadi ini sebenarnya bukan mistis atau klinik ya, ini sebenarnya sains. Jadi ini kan frekuensi energi alam semesta, frekuensi energi leluhur yang mempengaruhi alam bawah sadar kita, sehingga muncul suatu keinginan atau kerentekan hati ya. Inilah, jadi ini menuju Satorsi. Jadi ini Pak Jayadi juga membangun Satorsi Pancuran 7 ya. Nah ini juga sebenarnya untuk memenuhi para pendaki yang mendaki. Sebenarnya Pak Jayadi juga membangun warung di sini. Nah itu yang kelihatan di sana itu bukan warung, tapi ini karena ini kan sebenarnya jalur cetok, ini kan jalur jari cetok, tapi Pak Jayadi dan masyarakat Anggresmanis yang membangun. Jadi ini agak sepi ya, dan warungnya tutup karena memang pendakian via cetok ini sudah ditutup 2 bulanan. Dan ini kami memang sengaja meliput situs di sini dan via Babar ini, memang ini karena besok 2 hari lagi udah puasa ya. Jadi kita sekalian untuk mendoakan leluhur sama nyekar, kita sekalian menelusuri jejak situs-situs yang ada di sekitar Gunung Lawu via Babar ya, Babar Anggresula. Ini juga dibangun juga oleh swadaya masyarakat dan Pak Jayadi ya. Pak Jayadi memang dia berani berkorban, biaya nggak diperhitungkan karena itu munculnya kerentekan hati untuk membuat Gunung Lawu lebih indah ya, membuat Gunung Lawu lebih indah itu. Jadi
dengan dengan pengorbanan biaya sendiri lah. Ini ada Sabtoros ini juga yang dulu yang bangun Pak Jayadi ya, dibantu masyarakat setempat. Nah ini ada petunjuknya untuk menjaga adab di sini ya. Jadi ini walaupun dibangun dalam kurun waktu yang terbilang baru ya, tapi ini kan sebenarnya bukan asal-asalan. Jadi seperti bilang tadi, ini sebenarnya di sini dulu waktu zaman Brojo, di sini sudah ada mata air ya, sendang atau pancuran dipakai oleh para pertapa Brahmana yang akan melakukan ritual untuk mencapai puncak kesadaran di Gunung Lawu ya. Di sini artinya terlihat ada pertapa, energi pertapa sangat kuat sekali ya. Jadi ini Pak Jayadi kan sebenarnya punya kerentek untuk membangun Saptoresi. Di sini ada energi pertapa ya di sekitar sini ya, terutama di Pancuran 7 Saptoresi tadi. Jadi Pak Jayadi aja melanjutkan atau frekuensi dari leluhur dulu yang di sini memang dipakai untuk pensucian ya, membersihkan diri dari jiwa-jiwa atau keinginan-keinginan yang membelenggu kita untuk mencapai puncak kesadaran. Itu sehingga bisa yang meresonasi frekuensi dari kita untuk mewujudkan pesan leluhur. Nah ini dari Saptoresi kita naik ke atas ini memang ini jalur ke puncak yang dari Cetro ini hanya ngecek sebentar aja ke atas, karena kita nanti akan kembali lagi ke Pamuksan atau lapangan yang ada pos cek Brawijaya. Itu kita mau naik ke Lawu via Babar. Kalau ini yang jalur Cetro itu jadi satu. Di bawahnya memang di sini memang sudah berdampingan, tapi naiknya nanti menjauh, baru via Cetro sini sama Babar nanti ketemu di pos 5 ya, di Gupar Menjangan ketemu lagi jalur yang dari Babar Anggrek Semaris dan jalur dari Cetro. Lah ini kita kembali lagi ke ya, lapangan yang ini yang menuju Pamuksan, lapangan area Pamuksan Brawijaya. Ini tempatnya sangat luas ini bisa untuk ngecamp, bisa untuk refreshing. Kalau nggak pengen naik ke Gunung Lawu, bisa di sini, udah rekomendasi sekali ya. Saya kira tempatnya lebih enak di sini daripada yang via Cetro, karena sini tempatnya lebih luas dan base campnya Pak Jayadi juga lebih luas. Lah ini kita mau naik ke Gunung Lawu via Babar ya, ke via Babar. Kita lihat di sini juga sudah disediakan toilet. Dan kita mau naik lah, ini ada teman-teman dari pendaki yang sudah turun ya. Ini menurut cerita dari mereka yang baru turun 2 hari atas dilanda badai. Jadi ini rata-rata sudah nggak ada sampai puncak. Paling tinggi pos 3 dan pos 5 ngecamp di atas dan kena badai, terus sudah turun lagi lah ini. Nah ini kita langsung menuju ke jalur pendaki. Ini lewati namanya sudah area Pamuksan Brawijaya. Jadi sudah dibangun namanya Gong Perdamaian Dunia ya. Ini hanya simbol aja, filosofi ya. Ini berarti di sini nanti sebenarnya dipercaya masyarakat Jawa nanti Ratu Adenya kan muncul dari Gunung Lawu. Jadi spiritualnya aja ya, passwordnya itu di sini itu akan membawa kemakmuran dunia, akan membawa kemakmuran dan keadilan dunia. Ada yang percaya sebab kembali ke kerajaan wilayah. Di sini Gong Perdamaiannya dibikin di sini ya. Ini hanya sebenarnya hanya filosofi aja tadi untuk mengingatkan kita bahwa Gong Perdamaian sudah ditabuh ya. Kalau di zaman Mataram dulu adanya Bende Mataram ya. Ini hampir sama filosofi. Jadi ini Gong Perdamaian sama Bende Mataram sama. Jadi akan muncul tatanan dunia yang
yang baru ya, peradaban baru yang aman, tentram, loh jinawi dan penuh kasih sayang dan berdamailah. Kita mau naik ke Gunung Lawu. Nah, saya itu ini menuju ke pos 1 untuk meneliti situs ya, meneliti situs yang di sekitar Gunung Lawu via Babar Anggrasmanis ya. Jalannya lumayan bagus walaupun jalur baru, tapi masyarakat Anggrasmanis Pak ini sangat ya, mengelola jalur pendakian, jadi jalurnya bagus. Ini setelah 1 jam ya jalannya, kita agak cepet, kita sampai di pos 1. Kalau santai bisa 1,5 jam, saya agak cepet lah. Ini lokasi di pos 1 Gunung Lawu via Babar Anggrasmanis ya. Lah ini kami mau melacak situs di sekitar sini ya. Kita mencari karena jalurnya situs agak masuk juga di jalur pendakian. Kita mau melacak ya. Saya juga belum pernah kesini. Lah ini kayak ada jalur ya agak menceng masuk ya. Ini kita mau ngecek apa di sini kami bisa menemukan situs ya, situs di Gunung Lawu yang Babar. Lah ini jalannya memang jarang dilewati, jadi kita hanya mencari kira-kira mendetek ada situs. Lah kita langsung aja coba kita jalan terus, detek energinya kok sinyalnya ada sekitar sini, makanya kita masuk ke sini. Coba kita, wah aura energinya sudah terasa sekali nih. Wah lah ini energinya kuat banget ini. Oh iya, ternyata ini ada situs umpa-umpa ya. Wah, sini auranya ada aura prajurit, ada ular sama harimau ya. Coba kita lalala ini ada situs umpa-umpa ya. Akhirnya kita ketemu. Ini ternyata sudah dilindungi oleh cagar budaya ya. Ini situs umpanya, ini dijaga seorang prajurit bersenjata tombak ya. Sini dulu. Jadi di sini ada seorang prajurit. Lah sini juga, ini satunya. Coba kita cek ada umpak. Sebenarnya sini dulu banyak umpak ya. Lah ini jaga seorang prajurit bersenjata pedang ya. Jadi ini dulu bisa dipastikan ini dulu kan sebuah pemukiman ya, pemukiman mungkin zaman Brawijaya waktu dikejar oleh Adipati Cepu Blora ya. Ini ada jaga ular ya. Dulu waktu dikejar Adipati Cepu Blora karena di bawah Demak untuk menghabiskan sisa-sisa pejabat Majapahit, dikejar sampai naik ke Gunung Lawu, dikejar sampai sini ya. Ya coba di sebelah sana itu banyak perkampungan goib ya. Dulu sini memang perkampungan, jadi selama melarikan diri mendirikan perkampungan. Lah di sini ada yang hitam besar tinggi ya, kayak makhluk besar hitam tinggi ya. Juga ada harimau loreng di sini. Memang dulu memang kampungnya itu sekarang sudah menjadi kampung yang hilang karena memang dalam pelarian mendirikan pemukiman, terus nanti juga berpindah karena menghindari kejaran ya. Nah ini, nah jadi ini sebenarnya di sebelah sana ada kampung goib. Kami belum diizinkan untuk meliput karena masih menjadi rahasia, nanti kita ungkap. Dan kampung goibnya itu membentang dari sekitar sini sampai ke arah yang jalur pendakian via Cetho yang dari pos 1 ke pos 2. Jadi itu bisa dimaklumi banyak orang yang kesurupan ya, terutama perempuan kalau pas melewati jalur ini pas malam di atas jam 11 malam banyak kesurupan di jalur ini ya, jalur Cetho dari pos 1 ke pos 2 dan sekitar sini, karena memang di sini itu dulu ada perkampungan goib ya. Terima kasih, kita liput dulu sampai pos 1 untuk situs-situs
yang lainnya dari pendakian Gunung Lawu via Babar akan kita ungkap di sesi selanjutnya karena terbatasnya waktu ya. Jangan lupa ikuti channel selanjutnya. Terima kasih.